Kalau saya buka seperti ini, apa sudah terlihat adik-adik? Sudah Ini sudah, bergantinya? dokter sudah. Oke, terima kasih atas responnya. Kita mulai kuliah hari ini tentang bahan abrasif atau material abrasif, alat dan bahan finishing dan polishing. Oke, sebentar saya hilangkan ini dulu. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan bahwa kuliah pengantar itu hanya untuk mengantarkan adik-adik untuk mengenali secara singkat saja. Jadi nanti bisa elaborasi lebih lanjut tentang setiap kuliah yang diajarkan. Nah, di sini saya hanya menyinggung sedikit saja ya tentang bahan abrasif itu apa. Ya, bahan abrasif itu adalah bahan secara awamnya adalah untuk bahan untuk membantu untuk meratakan dan menghaluskan. Biasanya caranya dengan menggesekkan biar permukaan menjadi lebih rata dan lebih halus. Nah, kemudian biasanya kita dalam prosedural di kedokteran gigi, baik untuk misalnya untuk biar protesa ataupun bahan restorasi ataupun bahan tambal bisa digunakan dengan baik dan nyaman oleh pasien, itu biasanya kita lakukan tahapan yang namanya finishing dan polishing. Nah, finishing itu untuk pengertiannya kurang lebih adalah salah satu merupakan tahap akhir dalam prosedur restorasi ataupun perbaikan suatu objek atau jaringan yang bertujuan untuk menghaluskan, membentuk, dan menyempurnakan hasil restorasi agar sesuai dengan bentuk, fungsi, dan estetika yang diinginkan. Jadi intinya finishing itu misalnya adik-adik menambal atau misalnya kan pernah nambal ya, mungkin pernah dilakukan penambalan oleh dokter gigi. Nah, ketika adik-adik menambal, nah itu bisa saja ada kelebihan. Nah, dan kelebihannya itu harus dipotong. Dipotong, kemudian dibentuk menyesuaikan dengan anatomi. Itu namanya prosedur finishing untuk penyelesaian. Nah, sedangkan polishing ataupun pemolesan ada proses pengabrasian permukaan yang akan mengurangi goresan sampai akhirnya permukaan menjadi mengkilap. Nah, itu permukaan mengkilap ini nanti diharapkan plak, sisa makanan, stain itu gampang menempel di permukaannya. Nah, jadi tujuan dari untuk finishing dan polishing itu yang pertama tentunya mendapatkan bentuk anatomi dan oklusi yang tepat. Jadi nggak ada yang ganjel. Kemudian mengurangi kekasaran dan guratan yang dihasilkan oleh instrumen contouring dan finishing. Ya, kalau untuk pengurangan biasanya atau untuk alat yang digunakan untuk finish biasanya masih lebih kasar dibanding polishing. Karena untuk polishing tuh kita butuh material yang lebih halus sehingga nanti di hasil akhirnya akan mengkilat. Nah, beberapa keuntungan dari finishing restoratorial ini yang pertama untuk kesehatan mulut. Sebentar ya adik-adik. Sebentar.
Ya, kayaknya gangguan di laptop saya tadi. Sebentar share screen kembali. Oh, bentar. Oke, sudah terlihat kembali ya? Sudah, dokter. Sudah, oke. Sebentar Kita ya, dokter. lanjutkan ya. Nah, beberapa keuntungan dan polisi alternatif material. Yang pertama, untuk kesehatan mulut. Nah, biasanya restorasi yang dipoles dengan kontur yang tepat itu akan mencegah akumulasi plak dan bakteri. Kemudian dapat mencegah tarnis dan korosi pada logam. Kemudian mencegah abrasi gigi antagonis atau gigi sebelahnya. Kemudian untuk fungsinya, permukaan bahan yang kasar itu dia akan menyebabkan kontak tekanan meningkat sehingga kehilangan kontak fungsional dan stabilisasi antara gigi. Nah, kalau permukaannya itu dipoles, nah itu dia akan dapat meningkatkan kekuatan karena tekanan yang pada gigi akan berlebihan sehingga tidak menyebabkan kontak tekanan itu meningkat dan mengganggu stabilisasi gigi. Kemudian untuk estetik, permukaan yang dipoles itu dapat mencegah staining atau pewarnaan, kemudian memberikan penampilan permukaan alami. Nah, prosedurnya apa saja? Nah, dengan prosedur finishing, adik-adik yang finishing itu dimulai dari cutting. Yang pertama itu cutting merupakan prosedur pembuangan kelebihan bahan pada substansi dengan debur atau abrasif yang tertanam pada matriks berupa bur ataupun disk. Nah, ini contohnya ada bur diamond, ada bur karbit, ada steel bur, kemudian abrasif coating, dan lain-lain. Intinya yang berfungsi untuk memotong. Kemudian
bulk reduction ataupun contouring. Nah, contouring ini merupakan prosedur pembuangan kelebihan bahan dengan memotong atau menggerinda bahan menggunakan rotary instrument untuk mendapatkan bentuk anatomi yang tepat, ya. Kemudian grinding. Nah, grinding ini proses pembuangan material dan substrat menggunakan bahan abrasif dengan partikel yang relatif kasar. Nah, terakhir baru polishing. Nah, polishing ini proses memberikan permukaan yang mengkilap pada substrat. Nah, biasanya salah satunya yang digunakan ada red abrasif ataupun dis dengan partikel yang halus atau amplas, pasta poles, ya. Dengan partikel yang halus diaplikasikan dengan koin lembut ataupun roda muslin, mangkuk propi ataupun roda pengkilap. Nah, mekanisme abrasi itu ada 3 di sini yang bisa dikenali. Yang pertama ada two body abrasion, di mana partikel abrasif berikatan kuat pada permukaan instrumen abrasif. Nah, tidak ada partikel lainnya. Kemudian ada three body abrasion. Nah, ini partikel abrasif bebas meluncur dan berotasi di antara dua permukaan. Kemudian erosion. Nah, ini partikel keras yang menekan permukaan substrat baik oleh aliran udara ataupun aliran air, misalnya sandblasting. Nah, apa yang mengenai material yang pertama itu dari ukuran partikel. Nah, partikel yang besar itu dia akan mengurangi itu lebih cepat, tapi guratannya yang dihasilkan itu lebih besar. Kemudian dari bentuk partikel, kemudian dari kekerasan partikel, kemudian dari bahan abrasif, kemudian dari kecepatan, dari tekanan, dan lubrikasi. Nah, abrasif berdasarkan penggunaannya, yang pertama adalah yang finishing abrasif, itu abrasif yang kasar dan keras yang digunakan membentuk preparasi gigi ataupun kontur restorasi dan membuang ketidakteraturan pada permukaan. Kemudian polishing abrasif, nah abrasif dengan ukuran partikel yang lebih kecil dan lebih lunak daripada finishing abrasif untuk menghaluskan kekasaran permukaan yang diakibatkan oleh finishing abrasif atau partikel lainnya. Kemudian cleansing abrasif, material lunak dengan partikel kecil ditujukan untuk membuang material yang lebih lunak yang menempel pada enamel atau substrat restorasi. Nah, cleansing abrasif ini biasanya salah satunya contohnya bumis, untuk membantu mematikan yang ada di permukaan, bukan untuk moles. Nah, berdasarkan bentuk ada pada mandrel kondi. Nah, ini dipasang pada rotary handpiece, kemudian powder ataupun pasta atau slurry. Nah, ini menggunakan cloth wheel, brush, atau cup. Nah, klasifikasi dari abrasif berdasarkan di instrumen ada instrumen, sebentar gitu. Kemudian abrasive finishing and polishing devices, kemudian ada bonded abrasive, eh, contohnya Braid dan juga bor batu putih. Kemudian coated abrasif, contohnya aluminium oxide, silikon karbid, kemudian quartz. Kemudian ada loop abrasif, ya, aluminium oxide, trans. Nah, berdasarkan dari ketersediaannya, ada yang bentuk disediakan seperti paper ataupun eh, lembar gitu ya, berupa plastik coated. Yang lembaran itu contohnya mungkin yang gampang adik-adik ingat tuh mungkin amplas barangkali ya. Kemudian anti strip, ada stone, powder foam, ada rubber impregnated, ada paste. Contoh dari material. Nah, ini bisa untuk kalau yang ini namanya yang saya tunjuk ini namanya enhance. Ini biasanya kita gunakan untuk polishing resin komposit. Nah, kalau yang ini namanya white stone, batu putih. Kalau ini brush, ya, brush. Kemudian ini yang bentuknya bentuk rubber cup, ini yang bentuknya seperti disc. Nah, ini banyak yang seperti, jadi kurang lebih ya alat alat kita itu kadang-kadang kayak alat-alat bengkel ataupun pertukangan ya adik-adik ya.
Kayak Gerinda kita juga punya, tapi versi mini, Smuter mini. Kan biasanya harganya jauh lebih mahal daripada yang ukuran besar. Nah, dia desain instrumen abrasif yang pertama ada pasta abrasif atau abrasif grid. Nah, berasal dari bahan yang dihaluskan dan disaring melalui penyaring kasa untuk mendapatkan partikel dengan ukuran bermacam-macam. Mulai dari yang kasar, cukup kasar, sedang, halus, dan super halus. Nah, gunakan abrasif yang tepat atau sesuai agar tidak menimbulkan goresan pada substrat yang akan sukar dihilangkan pada prosedur berikutnya. Ya. Dan jangan kebolak-balik ya adik-adik ya. Finishing dan polishing jangan kebolak-balik proseduralnya. Jadi jangan gunakan yang halus dulu kemudian baru yang kasar. Enggak ya. Jadi dari yang lebih kasar dulu baru terakhir nanti yang paling halus. Kemudian ada bonded abrasif. Nah, ini partikel abrasif bukan melalui pengikat untuk alat pengasah seperti ada yang berbentuk poin, roda, dis, pemotong, dan bentuk abrasif lainnya. Nah, proseduralnya ada bonded abrasif ini ada yang melewati sintering, di mana partikel abrasif difusi bersama-sama. Kemudian ada yang vitreous bonded. Nah, abrasif digabung dengan bahan matrik seramik atau kaca, cold press, dan fuse. Nah, kemudian ada resin bonded. Nah, abrasif ditekan dalam keadaan panas atau dingin, lalu disatukan dengan resin. Kemudian ada rubber bonded. Nah, ini kurang lebih sama dengan resin bonded ya. Nah, untuk foto di bawah ini nggak ini yang ini sintering, yang ini vitreous, nggak ya adik-adik ya. Ini hanya foto alat-alat dengan bahan abrasif ya. Kemudian ada coated abrasif. Nah, coated abrasif itu berarti bahan abrasifnya itu menempel di permukaan, misalnya dibentuk paper ataupun disk seperti ini. Nah, yang kasar-kasar ini adalah bahan abrasifnya. Kemudian ada coated disk, sama aja kurang lebih ya adik-adik ya, bentuknya disk seperti ini. Kemudian ada coated strip. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghaluskan ataupun eh, memoles bagian proksimal dari bahan tambal. Karena nggak mungkin bur masuk ke permukaan proksimal ini. Habis ini ya, Vin. Nah, jadi tidak mungkin pakai bur. Kalau pakai bur ke sini tentu nanti jadi ada celah antar giginya. Jadi untuk moles di permukaan proksimal kita pakai coated strip. Atau ada yang menyebut penamaan lainnya finishing strip atau polishing strip. Ya, tergantung dari kekasarannya juga. Yang paling halus tentu jadinya polishing strip. Kemudian ada loose abrasif. Nah, loose abrasif itu powder ya, ada ya bubuk. Nah, abrasif berdasarkan bahan ada natural abrasif, ada manufacture abrasif. Nah, natural abrasif contohnya apa aja? Ada batu Arkansas, ada chalk, corundum, diamond, emery, garnet, pumice, quartz, sand, tripoli, and zirconium silicate. Nah, kalau manufacture abrasif itu contohnya ada silicon carbide, diakarbid, aluminium oxide, synthetic diamond, roach, and tin oxide. Nah, banyak sekali sebenarnya bahan abrasif yang bisa adik-adik nanti pelajari ya. Di sini saya hanya menyinggung beberapa. Antara lain ada chalk. Nah, ini merupakan mineral yang membentuk calcite, mengandung karbonat, digunakan sebagai pasta abrasi ringan untuk memoles enamel gigi, gold foil, amalgam, dan plastik material. Kemudian ada batu Arkansas. Nah, ini bersifat semi translucent. Dia kadang-kadang abu-abu yang terdiri dari mikrokristalin quartz padat dan keras. Ada emery yang merupakan korundum abrasif hitam abu-abu dalam bentuk grain, digunakan dalam bentuk selubung abrasif pada disk dan finishing metal alloy ataupun akrilik resin material. Kemudian ada korundum, ya. Ini bentuk mineral dari aluminium oxide, warnanya putih, digunakan untuk grinding metal alloy dikenal dengan white stone. Jadi white stone ataupun batu putih itu bahannya adalah korundum, ya adik-adik ya. Kemudian ada garnet. Nah, yang terbentuk dari sejumlah mineral yang berbeda membentuk suatu kristalin.
Mineral-mineral yang terkandung yaitu aluminium silikat, kobalt, besi, magnesium, dan mangan. Garnet ini sangat keras dan sering dibuat untuk melapisi dis. Digunakan untuk grinding metal alloy dan resin akrilik material. Kemudian ada diamond, disebut juga super abrasif karena dia sangat keras dan sangat efektif untuk enamel gigi. Makanya untuk preparasi ataupun bur gigi yang apa namanya, jika tidak ada kerusakan ataupun masih utuh, masih keras, itu kita menggunakan bur diamond atau bur intan. Kemudian ada quartz. Nah, quartz itu suatu partikel kristalin dalam bentuk sharp angular particle dan dipakai sebagai lapisan abrasif pada disk, digunakan untuk finishing metal alloy dan grinding enamel gigi. Kemudian ada sand, adalah campuran partikel-partikel kecil dari silika dipakai dalam melapisi paper disk untuk grinding metal dan acrylic resin. Kemudian ada pumice. Nah, pumice adalah salah satu juga yang sering kita gunakan. Merupakan bubuk abrasif di kedokteran gigi atau bahan polis untuk konservatif. Bahan ini mempunyai macam-macam ukuran partikel. Partikel yang kasar digunakan sebagai bahan abrasif di laboratorium, sedangkan partikel yang halus digunakan untuk bahan konservasi dan restorasi gigi. Ya, maksudnya di bidang konservasi, ya adik-adik ya. Kemudian zirconium silikat. Nah, bahan ini digunakan sebagai bahan polis konservatif. Kemudian ada tripoli, bisa untuk menggantikan bahan diatomaceous earth. Meskipun bahannya tidak sama, bahan ini dipakai untuk polis ringan. Kemudian ada tin oxide untuk polis untuk gigi dan restorasi metal dalam mulut. Nah, caranya dicampur dengan air ataupun alkohol atau gliserin sampai berbentuk pasta. Kemudian katal adalah suatu abrasi berbentuk powder berwarna putih, dipakai sebagai bahan untuk abrasi ringan seperti polis amalgam dan bagian marginal atau pinggir dari metal. Ada Kieselguhr atau diatomaceous earth. Nah, ini dikenal sebagai Kieselguhr. Ini dipergunakan tidak hanya sebagai bahan abrasif dan polishing, tapi juga sebagai filler pada beberapa bahan kedokteran gigi. Kemudian roach ini berbentuk powder halus atau berbentuk pada tak punyai komposisi iron oxide, kadang diisikan pada paper disc. Merupakan bahan polis yang bagus untuk memoles emas dan logam campuran logam mulia. Dan aluminium oxide, nah bahan ini dibentuk dari emery, bahan ini dipergunakan untuk polishing metal. Kemudian ada silikon karbid, nah ini suatu sintesis abrasif warna hijau dan biru kehitaman. Silikon karbid ini keras, mudah patah, dan dipakai sebagai bahan abrasif pelapis pada disk perekat instrumen-instrumen dari karet. Nah, manfaat pemolasan yang pertama mengurangi korosi. Nah, restorasi logam yang dipoles dengan baik akan terhindar dari tarnis dan korosi, sehingga akan lebih tahan lama. Kemudian meningkatkan estetis. Permukaan yang halus dan mengkilap akan lebih terlihat estetis. Kemudian yang ketiga membuat permukaan terasa lebih halus. Yang keempat mengurangi perlekatan. Permukaan yang halus pada permukaan restorasi akan menyebabkan stain, plak, dan kalkulus sulit lengket. Nah, restorasi yang membutuhkan pemolesan apa saja? Contohnya dental amalgam, ya. Ini bahan polisnya, ya. Sebenarnya tidak mesti hampir semua yang tertulis di sini itu kita pakai adik-adik ya. Banyak yang sudah digabung-gabungkan atau dalam bentuk bentuk alat yang berbeda-beda. Itu bisa dimulai dengan misalnya pakai batu merah, kemudian batu hijau, dilanjutkan dengan rubber, rubber merah, kemudian rubber hijau. Yang merah biasanya dia lebih kasar daripada yang hijau. Kemudian ada gold alloy atau logam paduan yang ada kandungan emasnya. Nah, ini kemudian juga resin akrilik pastinya wajib untuk dipoles juga. Dia biasanya juga pakai pumice juga untuk polishingnya. Kemudian komposit. Nah, komposit ini alatnya di sini dibilang ada quartz, aluminium oxide disc atau rubber wheel. Nah, ada juga yang seperti yang tadi saya sampaikan ada enhance ya, ada ya. Kemudian ada yang rubber cup dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya dan tidak semuanya kita pakai. Jadi yang tertentu gitu lah ya. Saya bisa menggunakan
polisinya pakai si enhance, nah, itu nggak apa-apa gitu, ya. Kemudian porselen biasanya ada glazing ya, proses penggelasan kalau porcelain sehingga dia menjadi mengkilat. Oke, kurang lebih adik-adik ya, sebenarnya semua baik restorasi atau tesa di kedokteran gigi itu penggunaannya membutuhkan prosedur finishing dan polishing. Banyak sekali alat dan bahan yang dipakai untuk finishing dan polishing. Tapi nggak semuanya langsung sekaligus kita gunakan semua yang dijelaskan tadi itu sekaligus digunakan ya, tidak. Oke, mungkin kita saya stop dulu. Saya rasa itu untuk kuliah kita hari ini. Kira-kira bagaimana adik-adik untuk kuliah hari ini? Cukup dipahami, dokter. Cukup dipahami, wah, luar biasa ya. Nggak pusing ya? Pusing nggak? Sedikit pusing, dokter. Pastinya pusing ya. Ya gimana ya? Ya dipelajari aja lah ya, Dek. Karena memang adik-adik akan bertemu menggunakan alat dan bahan itu nantinya gitu, ya. Jadi walaupun dia harus tahu, ya harus tahu dan mempelajari alat material abrasif, alat finishing dan polishing karena nanti nanti ada